Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, kita akan berdoa bersama dulu ya. Ibu akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita semuanya bertemu lagi pada pertemuan kali ini ya. Insya Allah semuanya pada sehat semua. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Agung. Ada Agung? Hadir, Bu. Ada. Selanjutnya Nanda. Nanda ada? Ada, Bu. Ada. Selanjutnya Mia. Mia hadir, Bu. Oke, selanjutnya Mila. Mila hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ada semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian kalian mempresentasikan replikasi buku fiksi dalam bentuk resensi. Untuk capaian pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengerti dalam menganalisis buku fiksi maupun buku non-fiksi, kemudian mempresentasikan replikasi buku yang sudah dibaca dalam bentuk resensi. Baiklah, sekarang kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai buku fiksi. Di sini ada yang tahu, teman-teman, anak-anak, mengenai buku fiksi. Apa fiksi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Agung. Apa Agung? Fiksi itu imajinasi, Bu. Baik. Buku fiksi adalah imajinasi ya. Selanjutnya apa lagi? Saya, Bu. Oke, Mila, apa? Fiksi adalah hayalan pengarang, Bu. Ya, betul. Nah, jawaban teman-teman semua itu betul ya. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan yang lebih rincinya. Nah, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Walaupun fiksi hanya imajinasi, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan antara manusia. Nah, kata fiksi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Contoh dari buku fiksi apa? Ada yang tahu? Oke. Mia, apa Mia? Novel bener nggak, Bu? Iya, contohnya ada novel, cerpen, drama, dan kumpulan-kumpulan puisi, dan berbagai macam lagi. Nah, buku fiksi ini merupakan karya sastra yang di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam yang membentuk karya sastra tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang membentuk karya sastra tersebut. Oleh karena itu, buku fiksi dapat dianalisis berdasarkan unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Adapun isi dari unsur intrinsik adalah yaitu ada tema. Tema artinya diangkat dari konflik kehidupan. Yang kedua, ada plot. Plot itu dasar cerita atau pengembangan cerita. Yang ketiga, ada alur, yaitu rangkaian cerita. Yang keempat, setting atau latar, yaitu latar tempat terjadinya cerita. Terus yang kelima ada penokohan atau perwatakan. Dan yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat cerita tersebut, sudut pandangnya menggunakan apa? Lalu yang nomor 7 ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dianalisis dalam cerita tersebut, dalam novel, drama maupun puisi apa. Kemudian yang terakhir adalah suasana. Suasana dalam cerita adalah penokohan karena perbedaan karakter sehingga menimbulkan konflik. Nah, itulah dia unsur-unsur intrinsik. Nah,
Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, unsur luar yang membentuk karya sastra tersebut. Apa aja dalam unsur tersebut? Dalam unsur ini apa aja? Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang perjalanan hidup pengarang. Yang kedua, ada latar belakang kondisi masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada latar belakang menciptakan suatu karya. Nah, yang keempat adalah nilai yang terselip di dalam cerita tersebut. Misalnya, nilai moral, nilai budaya, agama, dan edukasi atau pendidikan. Nah, itulah pengertian dari buku fiksi. Ada yang bingung? Insya Enggak, Bu. Allah udah Sudah jelas, Bu. jelas. Sudah paham semua insya Allah ya pengertian dari buku fiksi dan apa saja yang dianalisis di dalamnya. Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu menganalisis isi buku non-fiksi. Ya, pengertian non-fiksi adalah suatu tulisan yang isinya bukanlah imajinasi atau rekaan penulis. Nah, kalau non-fiksi itu bukan imajinasi dari penulis, melainkan buku non-fiksi adalah suatu karya sastra ilmiah yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran di dalamnya. Nah, buku non-fiksi atau buku pengayaan adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Beda ya sama fiksi. Tadi kalau fiksi khayalan, kalau non-fiksi berdasarkan cerita nyata. Selanjutnya, atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan bersifat informatif. Nah, fungsi dari buku non-fiksi diantaranya adalah untuk mengisi waktu luang, sarana pengembangan diri, mencegah kepikunan, menambah wawasan, dan menambah konsentrasi. Nah, di sini ada jenis-jenis buku non-fiksi. Yang pertama yaitu buku biografi. Buku biografi merupakan buku yang berisi riwayat hidup seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu ya. Ada mengenai buku biografi. Nah, buku biografi termasuk dalam jenis buku non-fiksi. Selanjutnya yang kedua ada buku akademik. Yang ketiga, buku literatur yang berfungsi untuk menggunakan sebagai rujukan kajian keilmuan. Yang keempat, ada buku motivasi. Dan yang kelima, ada buku pendamping atau buku pengayaan. Selanjutnya yaitu adalah resensi. Kita akan membahas mengenai resensi. Resensi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku. Kata resensi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Fungsi dan manfaat resensi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Nah, struktur teks resensi yang pertama ada judul resensi. Yang kedua ada identitas buku yang diresensi. Nah, identitas itu isinya ada judul buku, terus nama pengarangnya, terus tahun penerbitnya, yang keempat tahun terbitnya beserta cetakannya, yang kelima ada tebal buku, dan yang terakhir adalah harga buku. Nah, yang ketiga, struktur teks resensi yang ketiga yaitu pendahuluan. Isinya mengenalkan pengarang, terus tujuan pengarang dalam menulis buku tersebut apa gitu. Dan yang keempat adalah inti atau sinopsis dari buku yang diresensi. Yang kelima, keunggulan dan kekurangan buku. Nah, bisa muncul dari tampilan, covernya, kertas, harga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup itu kalian bisa isi dengan penutup singkat, terus rekomendasi kalian setelah membaca buku itu apa.
Nah, langkah-langkah meresensi buku yang pertama, mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema tadi, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut apa. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. Nah, yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus untuk digunakan sebagai data dalam resensi kalian. Dan yang empat, kalian membuat sinopsis dari buku yang telah dibaca. Dan yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi. Nah, itulah pengertian dari resensi ya. Sekarang, apakah masih ada yang belum paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, semuanya paham ya mengenai buku fiksi, buku non-fiksi, dan meresensi. Sekarang kalian, Ibu minta membaca buku fiksi maupun non-fiksi, kemudian kalian menulis resensinya ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil replikasi buku yang sudah kalian baca dalam bentuk resensi. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup sampai di sini pelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.